tentang manajemen kelas. Jadi perkenalan dulu, nama saya Bu Hasyim Asyari. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmadiyah Ponorogo. Dan di sini juga sudah ada Bu Ani, ya. Beliau juga menjadi guru sudah bertahun-tahun, ya. Jadi insya Allah beliau juga sudah banyak pengalamannya, dan kita akan berbicara atau berbincang dengan beliau mengenai manajemen kelas dan juga menjadi guru PAI yang baik. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan. Bu, sebelumnya bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Bu Arni menjadi guru, yang khususnya guru di bidang PAI itu latar belakangnya gimana? Ya, terima kasih Mas Buya dalam kesempatan ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di bidang pendidikan agama Islam tentunya. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Suwarni, SPD IMPD. Saya guru di SD Negeri 2 Waru Slogoimo, guru PAI. Pertama angkatan guru itu saya tahun 2007 itu sudah diangkat menjadi PNS, tapi berdinas di SD Negeri 2 Grunggen Slogoimo. Kemudian pada tahun 2019 kemarin ditugaskan di SD Negeri 2 Waru sampai sekarang. Nah, yang melatar belakangi saya menjadi guru PAI itu bagaimana ya Mas? Karena sejak remaja itu saya itu sudah senang dengan dunia dakwah. Jadi sejak kecil itu untuk ke bidang keagamaan itu saya sangat suka sekali. Bahkan sejak kecil itu saya termotivasi untuk belajar ilmu agama bukan dari dorongan orang tua ya, jadi dari diri saya sendiri bersama teman-teman itu, istilahnya kalau sekarang itu ngeyel untuk menempuh pendidikan di masjid musola kalau dulu ya. Bahkan waktunya itu tidak mengenal malam ataupun pagi ataupun siang. Itu saya itu termotivasi sendiri untuk memperdalam ilmu agama, terutama agama Islam ya Mas. Kemudian beranjak dewasa, beranjak remaja, saya aktif di TPA, saya membantu remaja di Masjid Al-Barokah Proliman itu untuk mengasuh anak-anak TPA. Nah, dari situ saya berkesempatan untuk bersekolah di Madrasah Sanawiyah dan berlanjut ke sekolah aliyah. Nah, di aliyah itu setelah lulus kemudian ada kelas jauh yang dari Universitas Nahdlatul Ulama yang memberikan fasilitas untuk bisa bersekolah, karena latar belakang saya itu minim sekali untuk pembiayaan. Jadi ketika ada tawaran untuk sekolah tinggi yang secara notabene jarak itu dekat, kemudian dari segi pembiayaan juga terjangkau, maka saya mengambil kesempatan ini untuk saya menempuh S1 sampai dengan lulus S1. Nah, jadi itu yang melatar belakangi saya untuk terjun ke dunia pendidikan Islam, karena memang saya sejak kecil sudah suka dengan dunia keagamaan seperti itu Mas. Dan saya sangat senang sekali dengan dunia dakwah seperti itu. Jadi sebenarnya menurut Bu Arni itu apa sih manajemen kelas itu, dan mengapa manajemen kelas itu penting sekali di dalam pendidikan? Ya, terima kasih. Jadi seorang guru tentunya kita harus pandai-pandai dalam berada di kelas nih, karena kita adalah aktor utama di dalam pendidikan, berhasilnya pendidikan. Jadi apa tuh manajemen kelas itu? Manajemen kelas itu adalah serangkaian kegiatan di mana itu yang dilakukan guru untuk sehingga bisa memunculkan tingkah laku daripada siswa itu sesuai yang diharapkan, dan mengendalikan tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita menjadi seorang guru, manakala kita mengajar, bagaimana suasana kelas itu bisa bisa kondusif, kita bisa enjoy dengan anak-anak, dan tidak
tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan kita masuk ke kelas itu bisa tercapai, Mas. Seperti itu. Mungkin ada di dalam manajemen kelas itu kalau kita tidak bisa memanage kelas itu dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran di kelas itu ya tidak akan tercapai. Sebab apa? Bila kita tidak pandai mengelola kelas, maka situasi dan kondisi kelas itu menjadi tidak kondusif, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Mungkin ada prinsip-prinsip penerapan manajemen kelas, nggih. Jadi ketika kita berada di kelas itu kita mau apa ya, dan ini pandai-pandainya guru saja untuk bisa memanage kelas. Nah, di antaranya itu ada antusiasme daripada guru sendiri. Ketika guru masuk ke dalam kelas itu sudah berantusias, semangat untuk mengajar pada hari itu. Nah, bagaimana kalau gurunya sudah semangat, bagaimana menumbuhkan antusiasme daripada siswa? Ya kita pandai-pandai dalam memancing ataupun mengendalikan siswa, memberikan umpan balik dan lain sebagainya, Mas. Kemudian siswa diberikan tantangan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagaimana siswa itu berfokus kepada kita ketika kita masuk ke dalam kelas. Jadi pandai-pandainya guru saja untuk dalam pengelolaan kelas itu. Seperti itu. Guru memang harus punya banyak potensi untuk bisa memancing siswa tuh agar mereka fokus di pelajaran itu. Betul, Mas, karena ketika kita masuk ke kelas mungkin keadaan siswa itu karakternya kan berbeda-beda, belum bisa fokus. Lah untuk memfokuskan itu apa guru diberikan memberikan SPG dulu, kemudian ada tes dulu, mungkin secara lesan, jadi anak bisa berfokus kepada kita, barulah kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu dengan jelas. Jadi guru itu ke kelas mau ngapain, mau apa yang sebenarnya ingin guru capai. Nah, nanti di akhir pembelajaran, berhasilkah pembelajaran saya hari ini, itu umpan balik bagi guru dan juga umpan balik bagi siswa. Itu sangat perlu. Baik, lalu ada nggak strategi yang efektif itu untuk mengelola kelas yang mungkin yang siswanya beragam, ya banyak misalnya mereka punya beda-beda bakat atau beda-beda kemampuan dalam memahami pelajaran. Nah, itu ada nggak ini punya strategi gitu untuk mengelola mereka? Oh iya, memang betul, dalam satu kelas itu anak itu karakteristiknya beragam, makanya guru itu perlu memahami karakteristik siswa itu sangat perlu sekali. Sebab kemungkinan kebanyakan guru itu menyamaratakan siswa itu sesuai dengan keinginan guru. Oh, nek saya membuat seperti ini, semua siswa harus bisa, harus paham. Padahal siswa itu memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya seorang guru memahami tentang ilmu yang kejiwaan siswa, psikologi siswa, dan juga karakter siswa. Nah, mungkin strategi yang bisa diterapkan di dalam kelas dalam upaya pengelolaan kelas yang baik itu dibutuhkan kreativitas guru, ya. Kreativitas guru itu meliputi apa saja? Itu bisa berupa tanya jawab, kemudian juga dengan bermain sambil belajar, kan banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dalam mengelola kelas. Dan juga bisa mungkin kalau kita pendekatan secara individu dan juga bisa secara klasikal seperti itu dalam menumbuhkan dalam kita menerapkan manajemen pengelolaan kelas. Dan juga tidak terlepas dari kreativitas guru, sarana dan prasarana pun juga harus menunjang. Jadi ketika guru masuk ke kelas itu hendaknya sudah memiliki selain juga metode, media juga sangat penting. Fasilitas. Ya. Selain fasilitas media, Mas, media pembelajaran. Jadi ketika kita akan belajar tentang sholat umpamanya, ya, tentang gerakan pembacaan sholat, maka media apa yang kira-kira nanti siswa itu tertarik.
Jadi mungkin ada media gambar atau media berupa apa yang bisa dilakukan siswa. Kalau sholat itu lebih ke praktek ya Mas ya. Jadi apalah media yang bisa kita gunakan, atau kita bisa menggunakan apa tutorial teman sebaya yang menjadi pilot project di depan kelas atau yang lainnya kan, yang penting anak itu bisa tertarik. Nah ini kembali kepada kreativitas guru tadi. Kemudian juga selain itu untuk menumbuhkan semangat belajar siswa tadi adalah memberikan penghargaan kepada siswa itu sangat penting. Jadi manakala anak itu bertingkah tidak seperti yang kita harapkan, jangan tingkah yang buruk itu yang kita kupas, tapi bagaimana memberikan respon positif terhadap tingkah laku anak yang tidak kita harapkan tadi dengan sebuah penghargaan seperti itu. Umpamanya anak berlari-lari, nah itu kita memberikan respon positif kepada anak dengan menstimulus mereka dengan beberapa pertanyaan, manakala dia ramai, apakah teman yang lain tidak terganggu dan sebagainya. Jadi tidak langsung, hei kamu ramai, kamu mengganggu pelajaran, kan seperti itu kita menjudge siswa. Jadi mereka justru tidak termotivasi seperti itu. Justru mungkin kadang mereka malah takut gitu. Iya betul Mas. Betul. Baik, lalu mungkin Bu Ani punya jawabannya, mengapa membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa itu penting? Oh sangat penting Mas, karena ketika kita masuk ke kelas itu sebagai guru yang baik itu kan guru yang kehadirannya itu diharapkan oleh siswa. Nah kita guru PAI, guru bidang studi itu kan masuknya ke kelas itu kan seminggu hanya 1 kali ya, dan juga guru PJO karena ini idola. Kalau guru olahraga bisa menjadi idola karena anak-anak itu sudah 1 minggu itu jenuh belajar di dalam kelas, dan ketika belajar di ruang kelas maka itu kebanyakan dari guru PJOK. Nah, kita sebagai guru PAI juga demikian, menjadi guru yang sangat diharapkan kehadirannya itu adalah guru yang luar biasa. Bukan kalau pelajaran apa hari ini anak agama, ya seperti itu kan anak sudah malas dengan kita, maka bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengan baik kepada siswa itu sangat penting. Nah, bagaimana cara membangun hubungan itu? Ya, kita menempatkan diri. Kadang-kadang kan latar belakang siswa itu kan berbeda-beda ya di rumah ya. Nah, kita sedikit banyak sebagai seorang pendidik, apalagi pendidikan agama Islam itu kan kita jauh lebih bisa mendekat kepada anak. Jadi bukan hanya ilmu istilahnya didaktik saja yang kita berikan kepada mereka, ilmu-ilmu umum, maksudnya ilmu-ilmu yang sifatnya hanya pengetahuan saja, tapi kita bisa merengkuh mereka, memberikan perhatian lebih, dan juga istilahnya menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat itu kan sangat bisa kita sisipkan di situ, dan itu mungkin tidak didapat di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakatnya ada pengakuan seperti itu. Jadi ketika kita itu guru sudah dengan anak itu sudah ada komunikasi yang baik, maka kehadiran kita itu sangat mereka harapkan, dan itu adalah menjadi guru yang luar biasa. Jangan sampai kita datang malah siswanya kabur. Demikian. Terima kasih. Bu Ani punya strategi nggak untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mungkin mereka tuh ada yang mengalami kesulitan dalam belajar? Iya Mas, namanya anak itu kan tidak sama. Jadi ada anak yang secara cara belajarnya itu cepat, ada yang anak itu lambat belajar, dan kesulitan belajar itu tentunya mereka alami. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengatasi anak yang kesulitan belajar. Di antaranya adalah yang pertama, di dalam kelas itu mengajak mereka untuk aktif dengan memberikan pertanyaan, mungkin melebarkan pertanyaan, atau mereka disuruh memberikan pengalaman belajarnya dan sebagainya, atau kita ngorek bagaimana cara belajar mereka di rumah, kok ketika di sekolah sulit sekali. Nah, itu kita bisa lakukan. Kemudian selain itu kita juga bisa menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tentunya. Apalagi kita belajar pendidikan agama itu kan bukan sesuatu yang
istilahnya menyebalkan atau sulit sekali ya. Jadi kalaupun kita satu materi itu bisa kita selingi dengan nyanyian, bisa dengan tepuk, bisa dengan apa, pokoknya sesuatu yang menyenangkan itu, maka anak itu justru akan lebih senang belajar. Ataupun dengan cara belajar kelompok. Jadi dengan belajar kelompok itu kita random anak yang pandai, anak yang setengah, anak yang kurang, kita jadikan satu kelompok. Biasanya kalau di kelas itu biasanya anak-anak yang pandai itu milih teman-teman yang pandai. Saya sama sini sama ya. Nah, itu kita yang bisa pandai-pandainya kita dalam penentuan kelompok. Jadi anak yang kesulitan belajar bisa belajar dengan yang pandai, seperti itu Mas. Dan juga diacak ya. Iya. Kemudian juga jangan pernah membandingkan siswa dengan kemampuannya. Apalagi kita mengutarakan di hadapan siswa, kamu itu loh seperti ini aja bisa, kamu itu loh yang seperti ini aja tidak bisa, ini soal mudah, dan seperti itu sangat menjatuhkan siswa. Jadi anak yang sulit belajar justru kita dekati. Mungkin kalau memang secara kelompok tidak bisa, kita mendekatinya secara individu, bisa kita ajak ngobrol dan sebagainya, kemauannya apa dan sebagainya, bukan mau kita apa. Jadi mau anak itu belajar seperti apa. Kan anak-anak bisa belajarnya bisa dengan visual, melihat guru menerangkan. Ada anak itu yang tidak mau melihat gurunya tapi dia mendengarkan, itu bisa belajar. Ada anak yang bisanya itu nyatet. Nah itu kan kita harus memahami masing-masing. Lalu selanjutnya ada nggak Bu Hani punya cara gitu ya agar untuk menghadapi perilaku siswa yang mungkin yang tidak diinginkan gitu ya, perilaku buruk mereka gitu, mungkin ada nggak Bu Hani punya cara strategi untuk membina mereka gitu? Iya Mas, karena anak-anak itu dengan segala tingkah polanya, mungkin ada yang mungkin bisa melukai teman ataupun bisa berbuat yang tidak baik. Nah itu kita bisa pendekatan secara individu dan kita tidak langsung menjudge bahwa itu salah, jadi kita uraikan perbuatan itu, kita ajak diskusi. Bagaimana menurut kamu nak dengan perbuatanmu seperti ini? Terus bagaimana kalau ini melukai teman? Bagaimana menurutmu? Jadi kita justru malah meminta solusi dari anak tersebut. Jadi dengan pendekatan secara diskusi itu mungkin anak bisa menguraikan, justru malah bisa menjelaskan bahwa perbuatannya itu masuk kategori tidak baik, dan kalau tidak baik solusinya bagaimana, justru malah dari mereka sendiri. Jadi bukan dari kita. Kalau sekarang kan seperti itu pendekatannya, dari justru dengan apa, kita bisa sharingkan. Kalau kita marah dengan anak dengan perbuatannya yang tidak baik, itu anak justru tidak tahu bahwa itu adalah kesalahannya, dan justru malah dengan kata-kata kita bisa menjadikan mereka itu dendam kepada kita, justru malah tidak nurut. Jadi kita uraikan dengan memberikan pertanyaan ataupun apa ya istilahnya, mendengar pendapat mereka sendiri tentang perbuatannya itu. Jadi nanti kalau penjenengan sudah terjun ke dunia pendidikan, mengajar di kelas, itu bisa diterapkan dan insya Allah itu akan memberi efek jerah kepada mereka. Saya pun dulu juga pernah ada pengalaman, anak itu justru malah membuat geng mencuri itu dengan jujurnya, karena anak kelas 3, kelas 2 itu kan sangat polos sekali. Kemudian saya uraikan, bagaimana menurutmu mencuri itu baik atau buruk? Mereka jawab buruk, Bu. Kalau yang dicuri merasa kehilangan, tidak merasa, Bu. Kalau merasa, kalau kamu yang kehilangan, kamu sedih nggak? Sedih, Bu. Oh berarti mencuri itu baik nggak? Enggak, Bu. Nah itu kan kita tidak nuduh, hei mencuri itu buruk, kamu itu anak nakal, seperti kan beda. Cuma beda saja, beda penyampaian saja, dan itu menjadi efek jerah. Oke. Baik, lalu Bu Hani punya metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelas, itu cara nentuinnya itu gimana gitu, untuk menyesuaikan apa metode pengajaran disesuaikan dengan siswa-siswanya gitu. Oke. Ketika kita mau menyampaikan sebuah materi, maka sebelumnya kan kita membuat rancangan dulu, rancangan mengajar, jadi modul ajar. Kita pilih materi apa, terus kita sesuaikan kira-kira metode yang tepat untuk materi ini apa.
seperti itu. Oh, umpamanya kan banyak sekali nggih metode pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Bisa dengan permainan, bisa dengan praktek, bisa dengan kita anak menemukan solusi sendiri. Nah, itu pandai-pandai guru dalam memilih. Memilih metode-metode itu disesuaikan ketika kita materinya praktek, ya kita metodenya dengan cara praktek atau unjuk kerja. Dan nanti kita buatkan penilaian itu yang beragam. Mungkin ada anak yang ini sudah berhasil dalam kinerjanya, nah kita berikan pin ataupun apa seperti apresiasi seperti itu, Mas. Jadi banyak belajar tentang metode pembelajaran, kemudian kita ketika materi apa yang akan disampaikan, makanya perlunya persiapan mengajar itu di situ. Selain juga metode pembelajaran, kita juga sediakan media pembelajaran, mungkin bisa dengan alat peraga dan sebagainya. Kalau kita bisa menggabungkan metode dan media dengan tepat, insya Allah tujuan pembelajaran akan tercapai seperti itu.